Dengar ya, ada kejadian gila yang baru saja terjadi. Negara yang selama puluhan tahun kita anggap sebagai surga keuangan Asia, negara yang katanya paling bersih dan paling suci, baru saja kebongkar skandalnya. Nilai skandalnya berapa? 35 triliun rupiah. Dan yang lebih gila lagi, setelah ketahuan, pemerintah mereka malah panik dan bikin kebijakan yang justru bunuh diri sendiri. Hasilnya, para konglomerat dunia kabur berbondong-bondong. Apartemen mewah mereka kosong. Bank mereka sepi, ekonomi mereka yang katanya paling stabil di Asia sekarang lagi sekarat. Tapi kalian tahu apa yang paling menarik dari semua ini? Di saat tetangga kita lagi sakit parah, ini adalah peluang emas buat Indonesia. Uang triliunan dolar yang lagi kabur dari Singapura sekarang lagi cari rumah baru. Dan kita punya Bali, kita punya IKN, kita punya strategi buat tangkap uang itu. Nama channel ini Asupan Otak. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Karena analisis tajam seperti ini yang membedah peluang besar di balik krisis tetangga, kalian tidak akan temukan di channel lain. Kalau kalian mau pintar bareng, kaya bareng, kalian ada di tempat yang tepat. Siap? Kita mulai. Bagian 1. Skandal 35 triliun yang mengguncangkan Asia. Kalau saya sebutkan nama Singapura, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti jawabannya bersih, teratur, canggih, anti korupsi. Selama puluhan tahun kita didoktrin dengan narasi bahwa negara kecil itu adalah standar emas peradaban. Kita sering minder kalau membandingkan Jakarta dengan Singapura. Kita merasa negara kita kotor, semrawut, penuh masalah. Sementara di seberang sana, semuanya putih bersih tanpa noda. Tapi di awal tahun 2026 ini, gue mau ajak kalian melihat fakta yang sebenarnya. Rumah yang paling bersih di kompleks ternyata punya gudang bawah tanah yang penuh dengan sampah. Mari kita bicara data. Singapura baru saja diguncang oleh kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah mereka. Namanya kasus Geng Fujian. Berapa nilainya? Berdasarkan data penyitaan aset oleh kepolisian Singapura hingga pertengahan 2025, angkanya menembus 3 miliar dolar Singapura. Kalau kita rupiahkan dengan kurs terbaru, itu setara dengan 35,5 triliun rupiah. Bayangkan, 35 triliun. Itu bukan uang receh. Itu uang yang bisa bangun ribuan sekolah, rumah sakit, jalan tol di seluruh Indonesia. Tapi di Singapura, uang sebanyak itu dipakai untuk apa? Aset yang disita bikin geleng-geleng kepala. 152 properti mewah di Sentosa Cove dan kawasan elit lainnya. 62 kendaraan mewah, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari yang parkir kayak showroom. Ribuan tas dan jam tangan mewah, Hermes dan Patek Philippe yang harganya miliaran per item. Ratusan batang emas murni yang ditumpuk kayak batu bata. Dari mana uang sebanyak ini? Penyelidikan mengungkap bahwa ini adalah uang hasil kejahatan. Uang dari perjudian online ilegal yang memakan korban rakyat kecil di China dan Asia Tenggara. Uang dari penipuan investasi bodong. Dan yang paling parah, uang kotor ini bisa masuk dengan mulus ke sistem perbankan Singapura. Para pelaku menggunakan rekening di bank-bank raksasa dunia. Credit Suisse, Julius Baer, DBS, UOB, semuanya terseret dalam pusaran ini. Bank-bank yang katanya punya sistem keamanan super canggih yang kalau kita mau buka rekening saja ditanyain sampai nama kakek buyut, ternyata bisa kebobolan aliran dana ilegal senilai triliunan rupiah. Siapa pelakunya? Mereka disebut Geng Fujian, 10 orang warga negara asing, mayoritas dari China yang memegang berbagai paspor visa emas dari negara-negara kecil seperti Siprus, Turki, atau Kamboja. Mereka hidup seperti raja di Singapura, beli rumah paling mahal, main golf di klub paling elit, menyumbang ke badan amal supaya kelihatan dermawan. Dan Singapura menyambut mereka dengan karpet merah. Silahkan masuk, asal bawa uang, kami tidak tanya macam-macam. Itu prinsip tidak tertulis yang akhirnya jadi bumerang mematikan. Tapi skandal ini bukan cuma soal Geng Fujian. Di akhir Oktober 2025, Singapura juga menyita aset Taipan bernama Chen Zi senilai lebih dari 150 juta dolar Singapura. Chen Zi diduga menjalankan operasi pencucian uang global dan mengelola kamp kerja paksa di Kamboja untuk menjalankan penipuan investasi kripto. Lalu di Desember 2025, 3 petinggi platform trading Samtrade FX ditangkap atas dugaan penipuan dan pencucian uang. Mereka memanipulasi sistem trading sehingga terlihat menguntungkan, padahal harga diatur secara internal. Kalian lihat polanya? Ini bukan kasus tunggal. Ini adalah pola sistemik. Singapura selama ini menjual keamanan dan kerahasiaan kepada investor. Tapi ternyata fitur itu justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan kerah putih untuk mencuci dosa mereka.
Skandal ini meruntuhkan narasi steril yang selama ini dibanggakan Singapura. Terungkap fakta pahit bahwa pertumbuhan pesat kekayaan di Singapura dalam 5 tahun terakhir yang bikin harga properti di sana gila-gilaan sampai warga lokal sendiri tidak sanggup beli, ternyata sebagian didorong oleh aliran modal asing yang tidak terverifikasi. Saya mau ajak kalian pakai analogi sederhana. Bayangkan Singapura itu seperti hotel bintang 5 yang sangat mewah. Lobinya wangi, lantainya marmer, aturannya tegas, semua orang kagum. Tapi hotel ini punya satu kelemahan. Dia butuh tamu kaya raya untuk bayar biaya operasional yang mahal. Suatu hari datang bos mafia. Dia bawa koper isi uang tunai miliaran rupiah. Manajer hotel curiga, tapi karena butuh uang, dia tutup mata. Si bos mafia tinggal di sana. Pesta pora, bikin onar, sampai akhirnya polisi datang menggerebek. Hotel itu heboh, tamu lain yang orang baik-baik jadi ketakutan, reputasi hancur. Sementara itu, Indonesia itu seperti rumah warga yang besar. Mungkin halamannya tidak sebersih hotel itu, tapi rumah ini punya kebun sendiri, punya sawah sendiri, punya sumur sendiri. Penghuninya makan dari hasil keringat sendiri. Kalau ada orang asing mau masuk, Pak RT bertanya detail. Kalau tidak jelas, jangan masuk. Dulu kita minder dengan hotel bintang 5 itu, tapi sekarang kita sadar, lebih baik tinggal di rumah sederhana tapi uangnya halal dan fondasinya kuat, daripada tinggal di hotel mewah tapi ternyata hidup dari uang ilegal. Otoritas Moneter Singapura sampai harus melakukan inspeksi mendadak ke puluhan bank sepanjang tahun 2025. Ini adalah bukti kepanikan mereka. Dan yang paling penting, kejadian ini memicu reaksi berantai yang fatal. Bagian 2. Kebijakan panik yang jadi bumerang. Kita lanjut ke babak kedua. Tadi kita sudah lihat bagaimana skandal 35 triliun itu tercium kemana-mana. Sekarang yang lebih menarik adalah apa yang terjadi setelah skandal itu ketahuan. Biasanya, kalau orang ketahuan salah, reaksinya ada dua, minta maaf dan perbaiki pelan-pelan, atau panik. Pemerintah Singapura memilih opsi kedua, panik luar biasa. Mereka malu. Harga diri mereka tercoreng di depan mata dunia. Dan karena terlalu malu, mereka melakukan tindakan bersih-bersih yang begitu kerasnya sampai bikin perabot rumahnya pecah semua. Mari kita bedah kebijakan super ketat yang diterapkan Singapura sepanjang tahun 2025 sampai awal 2026 ini. Pertama, audit massal yang berlebihan. Sejak 2025, Otoritas Moneter Singapura mewajibkan semua bank untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemegang paspor asing. Dulu Singapura terkenal dengan kemudahan berbisnis. Buka rekening bank di sana itu gampang, cepat, efisien. Hitungan minggu selesai. Sekarang, data terbaru menunjukkan proses pembukaan rekening baru untuk orang super kaya sekarang membutuhkan waktu 6 hingga 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Itu seperti hamil sampai melahirkan. Rekening belum tentu jadi. Bayangkan, kalian seorang pengusaha sukses dari Eropa. Kalian mau taruh uang legal senilai 100 juta dolar di Singapura. Kalian datang ke bank, kalian disuruh isi formulir setebal skripsi. Kalian disuruh menunggu berbulan-bulan, diinterogasi ketat. Bank kini wajib menanyakan sumber kekayaan hingga 2 generasi ke belakang untuk profil resiko tertentu. Bayangkan, kakek kalian yang sukses dagang rempah tahun 1960-an sekarang harus dibuktikan dengan kwitansi pajak. Mana ada kwitansi tahun segitu? Akibatnya, investor merasa privasi finansial mereka diacak-acak. Orang kaya itu paling sensitif soal privasi. Mereka tidak keberatan diperiksa, tapi kalau pemeriksaannya sudah bersifat lancang, mereka akan cabut. Kedua, denda masif ke bank-bank besar. Pada Juli 2025, Otoritas Moneter Singapura menjatuhkan denda total sebesar 27,45 juta dolar Singapura kepada institusi keuangan besar. Credit Suisse, UOB, UBS, semuanya kena denda karena dianggap lalai dalam kasus pencucian uang. Dampaknya bukan cuma soal uang denda, biaya operasional bank membengkak. Mereka harus merekrut ribuan staf kepatuhan baru. Biaya kepatuhan perbankan di Singapura naik sekitar 25% sepanjang tahun 2025. Siapa yang bayar semua ini? Ya nasabah. Biaya ini akhirnya dibebankan kepada nasabah dalam bentuk biaya administrasi yang lebih tinggi. Layanan jadi lambat, biaya jadi mahal. Ketiga, pembatasan sektor kripto. Dulu, Singapura gembar-gembor mau jadi pusat kripto Asia, tapi gara-gara skandal pencucian uang ini, mereka balik badan 180 derajat. Pada Juni 2025, MAS mengumumkan peraturan baru yang sangat ketat.
Singapura melarang total pemasaran kripto kepada publik. Mereka juga mewajibkan penyimpanan aset nasabah di perwalian yang terpisah dengan aturan yang super rumit. Penyedia layanan token digital yang hanya melayani klien luar negeri harus memiliki lisensi atau menutup usaha. Dampaknya, banyak perusahaan rintisan Web3 dan blockchain yang tadinya berkantor di Marina Bay sekarang angkat kaki. Mereka memindahkan kantor operasional ke Tokyo atau Zurich. Kesalahan teknis kecil saja dalam pelaporan bisa didenda jutaan dolar. Ini namanya membunuh inovasi demi keamanan semu. Keempat, hukuman cambuk untuk pelaku penipuan. Yang paling ekstrim, mulai 30 Desember 2025, anggota sindikat penipuan online menghadapi hukuman cambuk wajib minimal 6 kali, bisa meningkat hingga 24 kali. Ini kebijakan yang sangat keras, yang menunjukkan betapa desperatnya pemerintah Singapura. Pada Desember 2025 saja, 143 orang ditangkap dalam operasi penegakan hukum berskala nasional terkait penipuan online. Total kerugian lebih dari 3,82 juta dolar Singapura. Indeks kepercayaan bisnis di sektor jasa keuangan Singapura sempat menyusut di pertengahan 2025. Kenapa? Karena ketidakpastian regulasi yang berubah-ubah. Hari ini aturannya A, besok aturannya A plus B, lusa jadi A plus B plus C. Pengusaha bingung. Saya mau ajak kalian pakai analogi lain. Bayangkan ada sebuah kos eksklusif yang sangat nyaman. Ibu kosnya ramah. Suatu hari ada satu anak kos yang ternyata penjahat. Polisi datang, kosnya digerebek. Ibu kos malu banget. Karena trauma, ibu kos berubah jadi monster. Dia pasang kamera pengawas di kamar mandi, dia geledah tas setiap anak kos yang baru pulang, dia naikkan uang kos untuk bayar satpam tambahan. Apa yang terjadi? Anak-anak kos yang baik-baik, mahasiswa kedokteran yang rajin, karyawan yang jujur, semuanya tidak betah. Akhirnya anak-anak kos yang baik itu pindah ke kos sebelah yang lebih santai. Kos eksklusif itu akhirnya sepi, kosong melompong. Itulah yang sedang terjadi di Singapura. Langkah mereka untuk mencuci tangan memang berhasil membersihkan sistem dari aktor ilegal, tapi harganya terlalu mahal. Mereka kehilangan daya saing utama mereka, yaitu kecepatan dan kepercayaan. Dan disinilah letak ironinya. Singapura itu negara kecil. Mereka tidak punya sumber daya alam. Mereka tidak punya sawit, tidak punya nikel, tidak punya batu bara. Satu-satunya kekayaan mereka adalah kepercayaan dan jasa keuangan. Kalau orang sudah malas taruh uang di sana karena ribet, habislah mereka. Beda dengan Indonesia, mau investor kabur, mau investor ngambek, kita masih punya nikel, kita masih punya batu bara, kita masih punya sawit, kita masih punya 280 juta rakyat yang beli barang. Ekonomi kita punya fondasi real. Jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan loncengnya, karena pembahasan seperti ini yang mengupas peluang tersembunyi di balik krisis global, kalian hanya akan dapat di sini. Kita lanjut. Bagian 3. Eksodus massal para miliarder. Kita masuk ke babak ketiga, bagian yang membuktikan satu hukum alam dalam dunia ekonomi. Modal itu sensitif. Uang triliunan dolar milik para konglomerat dunia itu sifatnya sangat berhati-hati. Begitu dia mencium bau ketidaknyamanan, dia akan pindah secepat kilat tanpa pamit. Mari kita bedah data yang bikin pejabat Singapura khawatir. Ada sebuah laporan kredibel yang jadi pegangan para bankir dunia. Namanya Laporan Migrasi Kekayaan Pribadi Henley 2025. Data ini menunjukkan fakta yang menohok. Pada tahun 2024, Singapura masih jadi primadona. Ada sekitar 3.500 jutawan baru yang masuk dan menetap di sana. Tapi, proyeksi tahun 2025 menunjukkan angka itu anjlok drastis. Jumlah jutawan yang masuk diprediksi turun menjadi hanya 1.600 orang, kurang dari setengahnya. Bayangkan sebuah restoran yang tadinya antre sampai keluar, tiba-tiba pengunjungnya hilang separuh dalam sekejap. Ini menandakan hilangnya daya tarik Singapura sebagai tempat aman utama di Asia Tenggara. Terus, kemana perginya orang-orang kaya ini? Pemenang pertama, Dubai, Uni Emirat Arab. Laporan Henley and Partners menyebutkan 9.800 individu kaya akan pindah ke UAE di tahun 2025. Dubai menjadi destinasi nomor 1 dunia bagi para jutawan. Kenapa Dubai? Karena Dubai pintar. Di saat Singapura memperketat aturan main, Dubai justru menggelar karpet merah. Pajak korporasi di Dubai cuma 9%, bandingkan dengan Singapura yang 17%. Dubai juga punya lingkungan regulasi yang lebih longgar bagi aset digital dan kripto. Mereka punya program Golden Visa yang memberikan izin tinggal 10 tahun dengan investasi minimal. Data terbaru menunjukkan investor dari China dan Hong Kong sangat agresif masuk ke Dubai.
Pada kuartal pertama 2025 saja, investor China dan Hong Kong menyumbang 1,3 miliar dirham untuk properti Abu Dhabi. Transaksi properti mewah rata-rata $743.000 per unit. Bahkan, dua hedge fund dari Hong Kong, Wellwing Capital dan Jetha Global, baru saja pindah ke Dubai pada Januari 2025. Ini menunjukkan tren yang sangat jelas. Pemenang kedua, Hong Kong. Hong Kong berhasil melakukan kebangkitan yang luar biasa. Pasar saham Hong Kong naik 28% di tahun 2025, mengalahkan Amerika, Eropa dan bahkan China Mainland. IPO di Hong Kong mencapai hampir $286 miliar Hong Kong. Banyak Taipan China yang tadinya sempat lari ke Singapura, sekarang balik kanan. Mereka memindahkan asetnya kembali ke Hong Kong karena akses ke pasar China yang lebih mudah dan regulasi yang lebih jelas. Pesaing ketiga, Thailand. Data menunjukkan Bangkok diproyeksikan menerima arus masuk 450 jutawan baru pada 2025. Kenapa? Karena biaya hidup di sana murah, makanannya enak, dan properti mewahnya tumbuh pesat. Ini membuktikan bahwa di ASEAN pun, Singapura bukan lagi pemain tunggal. Apa pemicu eksodus ini? Ada dua faktor utama. Pertama, kenaikan ambang batas investasi minimum untuk Global Investor Program. Biaya untuk mendapatkan izin tinggal tetap jadi mahal banget, seperti tiket masuk wahana dinaikkan harganya berkali-kali lipat, tapi wahananya malah makin tidak seru. Kedua, audit investigatif yang terlalu dalam. Prosedur pemeriksaan sumber kekayaan kini melacak hingga riwayat keluarga dua generasi ke belakang. Ini dianggap mengganggu privasi. Akhirnya, mereka cabut. Disinilah saya mau ajak kalian masuk ke analisis terdalam tentang kontras fondasi ekonomi. Singapura itu negara jasa. Kekayaan mereka bentuknya angka digital di komputer bank. Kelemahannya satu, uang digital itu bisa berpindah hanya dengan satu kali klik. Begitu ada ketidakpastian regulasi, klik transfer ke Dubai, klik transfer ke Hong Kong. Dalam hitungan detik, likuiditas negara itu kering. Sekarang, bandingkan dengan Indonesia, fondasi ekonomi kita berbasis sumber daya alam dan industri real. Aset kita itu aset nyata. Investasi di Indonesia itu bentuknya tambang nikel di Sulawesi, bentuknya pabrik baterai di Karawang, bentuknya jalan tol di Sumatera. Itu semua fisik, tidak bisa dipindahkan dengan satu kali klik mouse. Kalau ada gejolak ekonomi global, mereka tidak bisa serta-merta angkat pabriknya dan dibawa terbang ke Dubai. Pabriknya sudah tertanam di tanah kita. Mesinnya sudah dibaut di lantai kita. Inilah yang disebut resiliensi atau ketahanan. Meskipun pasar finansial global bergejolak, permintaan terhadap komoditas real tetap memberikan bantalan ekonomi yang lebih stabil. Dunia boleh krisis keuangan, tapi dunia tetap butuh makan, butuh baterai, butuh listrik. Saya mau ajak kalian pakai analogi yang sangat emosional. Bayangkan, Singapura itu seperti rumah burung walet. Rumah walet itu mahal, canggih, didesain khusus untuk mengundang burung walet datang bersarang. Tapi burung walet itu hewan yang sangat sensitif. Kalau suhu rumahnya berubah sedikit, kalau ada suara berisik sedikit, burung-burung itu akan terbang pergi dalam sekejap. Di sisi lain, Indonesia itu seperti hutan pohon jati. Pohon jati itu tumbuh dari tanah, akarnya menghunjam dalam ke bumi, batangnya keras dan kokoh. Mau ada badai, mau ada angin ribut, pohon jati itu tetap berdiri di situ. Dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa lari. Selama ini kita iri melihat rumah walet tetangga yang panen sarang tiap hari. Tapi hari ini, kita sadar, saat badai regulasi datang, burung walet tetangga kabur semua, rumahnya kosong. Sementara kita, hutan jati kita tetap berdiri tegak. Nilainya terus tumbuh. Bagian 4. Properti dan keuangan Singapura menjerit. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah lihat burung-burung emas terbang kabur. Sekarang pertanyaan logisnya, apa yang terjadi dengan sarang yang ditinggalkan itu? Apa kabar gedung-gedung pencakar langit di Marina Bay? Apa kabar apartemen-apartemen super mewah di Orchard Road yang harganya ratusan miliar per unit? Jawabannya satu kata, menjerit. Mari kita bicara fakta lapangan awal tahun 2026. Data per kuartal kedua 2025 menunjukkan angka yang bikin pengembang properti di sana susah tidur. Tingkat kekosongan properti hunian swasta secara keseluruhan naik menjadi 7,1%. Tapi itu angka rata-rata. Kalau kita perbesar ke wilayah elit di zona Central Core Central Region, ini adalah wilayah mentengnya Singapura, angka kekosongannya melonjak hingga 10,7%. 1 dari 10 apartemen mewah di sana kosong, melompong, gelap, tidak ada penghuninya. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya ada 2 pukulan telak. Pertama, pasokan berlebih.
Pengembang di sana terlanjur nafsu membangun. Ada sekitar 6.000 unit baru di tahun 2025 dan 7.000 unit lagi di tahun 2026 yang siap huni. Barangnya banyak, tapi pembelinya kabur. Kedua, pajak pembeli asing yang gila-gilaan. Pemerintah Singapura menerapkan pajak ABSD atau Additional Buyer Stamp Duty sebesar 60% untuk pembeli asing. Bayangkan, kalian mau beli apartemen seharga 100 miliar, kalian harus bayar pajak di muka sebesar 60 miliar ke negara. Total kalian keluar uang 160 miliar, tapi aset kalian cuma senilai 100 miliar. Siapa yang mau? Orang kaya itu pintar berhitung. Mereka lebih baik beli pulau di Karibia atau villa di Bali sekalian. Akibatnya, pasar properti di sana lesu darah. Data resmi menunjukkan harga properti hunian swasta hanya tumbuh 3,4% di tahun 2025. Ini adalah pertumbuhan paling lambat sejak tahun 2020. Sekarang, mari kita geser pandangan ke sektor keuangan, jantungnya ekonomi Singapura. Pada Agustus 2025, pemerintah Singapura bahkan melelang barang-barang mewah hasil sitaan kasus pencucian uang. Lebih dari 460 barang mewah dan 58 batangan emas dilelang. Ini menunjukkan betapa desperatnya mereka untuk mengembalikan kepercayaan publik. Industri pengelolaan kekayaan Singapura tidak lagi berjalan mulus. Pada Juli 2025, Otoritas Moneter Singapura menjatuhkan denda total sebesar 27,45 juta dolar Singapura kepada institusi keuangan besar. Dampaknya bukan cuma soal uang denda, tapi soal trauma. Sekarang, bank-bank di sana jadi sangat berhati-hati. Biaya operasional membengkak, profitabilitas bank perbankan private tergerus. Yang tadinya agresif cari nasabah, sekarang jadi defensif. Singapura kini berada dalam fase transisi sulit. Proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka melambat ke angka 1,0 hingga 3,0% untuk tahun 2026. Angka segitu buat negara maju itu loyo. Ini membuktikan kerapuhan ekonomi jasa. Singapura itu ibarat maklar. Mereka hidup dari jasa memutarkan uang orang, jasa pelabuhan barang orang. Mereka tidak punya barangnya sendiri. Begitu orang malas pakai jasa mereka, mereka tidak bisa makan. Sekarang bandingkan dengan ketahanan Indonesia. Ekonomi kita berbasis sumber daya alam dan produksi real. Data menunjukkan, meskipun investor portofolio bisa kabur secara digital dengan satu kali klik, investasi fisik di sektor tambang, hilirisasi nikel, perkebunan sawit, dan infrastruktur di Indonesia itu sifatnya jangkar. Pabrik baterai di Karawang tidak bisa kabur, bendungan di Jawa Tengah tidak bisa pindah, tambang di Papua tidak bisa terbang. Ini memberikan stabilitas yang tidak dimiliki oleh negara berbasis ekonomi jasa murni. Bagian 5. Peluang emas Indonesia. Kita sudah sampai di babak akhir. Dari awal kita sudah melihat bagaimana citra bersih tetangga kita retak. Kita melihat kepanikan pemerintahnya. Kita melihat perginya para konglomerat. Kita mendengar jerit sektor properti dan keuangan mereka. Singapura sedang menghadapi tantangan berat. Mereka sedang sakit parah. Pertanyaannya cuma satu. Saat tetangga kita sedang sibuk berbenah dan uang-uang itu berhamburan mencari tuan baru, apa yang harus Indonesia lakukan? Momen seperti ini mungkin cuma datang sekali dalam 50 tahun. Momen di mana arus modal global sedang bingung mencari rumah. Dan Presiden Prabowo Subianto beserta tim ekonominya sadar betul akan hal ini. Strategi kita di tahun 2025 dan 2026 ini bukan lagi defensif, tapi menyerang dengan cerdas. Mari kita bedah senjata rahasia kita, family office. Apa itu family office? Bayangkan ada keluarga super kaya raya, hartanya ribuan triliun. Mereka tidak mungkin mengurus uangnya sendiri. Ribet. Mereka butuh perusahaan khusus yang isinya manajer investasi, pengacara, akuntan, cuma buat mengurus harta satu keluarga itu. Itulah family office. Selama ini markas favorit mereka di Asia adalah Singapura. Tapi karena di sana sekarang ribet dan ketat, mereka butuh markas baru. Strategi Indonesia, insentif pajak yang menggiurkan. Pemerintah Indonesia gerak cepat. Pada akhir 2024 dan sepanjang 2025, regulasi khusus sudah dirampungkan. Tawarannya gila. Indonesia menawarkan insentif pajak berupa pajak 0%. Tunggu dulu, jangan marah dulu. Kok enak banget orang kaya tidak bayar pajak? Pajak 0% itu hanya untuk pendapatan yang berasal dari investasi luar negeri atau offshore income.
Syaratnya, dana pokoknya harus diendapkan dan dikelola di institusi keuangan Indonesia. Logikanya gini, biarkan mereka bawa masuk uangnya dulu, biarkan uangnya parkir di Bank Mandiri, BNI, atau BRI, biarkan uangnya berputar di sini. Nanti kalau mereka belanja di sini, beli properti di sini, mereka tetap kena PPN, mereka tetap menciptakan lapangan kerja buat manajer investasi lokal, buat supir, buat asisten, buat sektor jasa kita. Ini strategi pancing ikan kakap. Umpannya dikasih gratis, tapi begitu ikannya masuk kolam, satu kolam jadi hidup. Dua magnet besar, Bali dan IKN. Lalu di mana mereka akan tinggal? Kita siapkan dua magnet baru. Pertama, Bali. Bali diposisikan sebagai pusat keuangan yang tenang. Buat para miliarder yang capek dengan hiruk-pikuk kota beton, Bali adalah surga. Mereka bisa kerja mengelola aset triliunan sambil melihat sawah di Ubud atau pantai di Uluwatu. Dukungannya nyata. Melalui kebijakan Golden Visa, Indonesia telah menerbitkan lebih dari 5.000 visa bagi investor asing kelas kakap sejak 2024 hingga 2025. Syarat investasinya tidak main-main, mulai dari 350.000 hingga 700.000 dolar Amerika per orang. Itu devisa tunai yang masuk langsung ke kas negara. Pada September 2025, Indonesia bahkan meningkatkan investasi minimum untuk Golden Visa dari 350.000 dolar Amerika menjadi 500.000 dolar Amerika. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menarik investor kualitas tinggi. Kedua, IKN atau Ibu Kota Nusantara. IKN ditetapkan sebagai zona finansial khusus dengan kemudahan perizinan satu pintu. Kalau Bali buat santai, IKN buat masa depan. Hingga awal 2026, tercatat lebih dari 15 perusahaan pengelola kekayaan global telah menyatakan minat untuk membuka kantor perwakilan di sana. Mereka melihat IKN sebagai Dubai baru di tengah hutan tropis yang hijau. Keunggulan kompetitif Indonesia, aset real. Tapi tawaran pajak rendah dan tempat indah itu banyak negara lain juga punya. Thailand punya, Vietnam punya. Apa yang bikin Indonesia beda? Jawabannya ada di keunggulan kompetitif kita. Tempat aman berbasis aset real. Singapura itu negara jasa. Mereka hanya menawarkan angka-angka di layar komputer. Saham, obligasi, derivatif. Kalau krisis terjadi, kertas bisa jadi abu. Indonesia menawarkan investasi aset nyata. Dana triliunan dari family office itu tidak dibiarkan cuma mengendap. Dana itu diarahkan untuk membiayai proyek hilirisasi mineral, diarahkan ke pabrik nikel, pabrik tembaga, pabrik bauksit, dan infrastruktur energi hijau. Ini memberikan imbal hasil jangka panjang yang stabil. Kenapa? Karena dunia butuh baterai EV, dunia butuh kabel tembaga. Selama dunia butuh barang itu, investasi mereka di Indonesia akan terus untung. Jadi narasi kita ke investor global itu gagah. Hei tuan miliarder, di Singapura, uangmu cuma jadi angka digital yang diawasi ketat. Di Indonesia, uangmu berubah jadi pabrik, jadi jalan tol, jadi energi. Uangmu aman karena ada fisiknya. Ditambah lagi dengan faktor stabilitas politik. Konsolidasi politik pasca pemilu 2024 yang stabil di bawah kepemimpinan Pak Prabowo memberikan rasa aman. Di saat negara lain bikin aturan dadakan yang bikin jantungan, Indonesia justru menawarkan kepastian hukum dan perlindungan investasi. Data, bukti keberhasilan strategi. Apakah strategi ini berhasil? Lihat data. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM tahun 2025 mencatat terjadi peningkatan signifikan pada investasi sektor jasa keuangan sebesar 18% secara tahunan. Sebagian besar modal ini berasal dari keluarga kaya asal Asia Timur dan Timur Tengah yang mulai menyebar aset mereka keluar Singapura. Mereka mulai memindahkan telur mereka ke keranjang Indonesia. Dan satu lagi yang tidak boleh diremehkan, pemanfaatan teknologi finansial. Di saat Singapura membatasi sektor kripto dan Web3 karena trauma pencucian uang, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru mengambil jalan tengah yang cerdas. Kita mempercepat regulasi aset digital yang lebih bersahabat